saraf somatik mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sistem saraf somatik terdiri dari dua macam, yakni spinal nervous dan cranial nervous. Saraf tulang belakang atau spinal nervous merupakan bagian dari sistem saraf somatik, dimulai dari ujung dorsal dan ventral dari sumsum tulang belakang. Saraf ini mempunyai 31 saraf gabungan. Simak gambar berikut agar kita mengetahui apa saja 31 saraf gabungan tersebut. Seperti yang kita ketahui, di dalam saraf tulang belakang atau spinal nervous mempunyai 31 saraf gabungan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terdiri dari bagian apa saja 31 saraf gabungan tersebut. Yang pertama adalah 8 pasang saraf leher, yang kedua 12 pasang saraf punggung, yang ketiga 5 pasang saraf pinggang, yang keempat 5 pasang saraf pinggul, dan yang terakhir 1 pasang saraf ekor. Bahasan selanjutnya mengenai saraf-saraf kepala atau otak yang bisa disebut dengan cranial nervous. Pada saraf-saraf kepala ini sebagian besar mengontrol fungsi sensorik dan motorik di bagian leher. Pada saraf kepala ini terdapat 12 pasang saraf kepala yang meninggalkan permukaan ventral otak. Nah, untuk mengetahui apa saja 12 pasang saraf kepala tersebut, silakan disimak pada gambar berikut ini. Berikut 12 pasang saraf kepala atau otak terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, yaitu saraf olfaktori, optik, dan vestibulikoklearis. Yang kedua, 5 pasang saraf motorik, yakni saraf okulomotor, troklear, abdusen, spinal, aksesori, dan hipoglossus. Dan yang terakhir yakni 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik, yaitu saraf trigeminus, facial, glans ovaringeal, dan vagus. Adapun fungsi-fungsi khusus yaitu meliputi yang pertama olfaktori sebagai penciuman, 2 optik sebagai penglihatan, 3 okulomotor motorik sebagai gerak mata dan mengontrol pupil, sedangkan secara sensorik sebagai sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Yang keempat, troklear motorik sebagai gerakan mata, sedangkan sensorik sebagai sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Yang kelima, trigeminus sensorik sebagai sensasi di bagian muka, sedangkan motorik sebagai pengunyah. Yang keenam, abdusen motorik sebagai gerakan mata, sedangkan sensorik sebagai sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Yang ketujuh, facial sensorik sebagai sensasi rasa dari 2/3 bagian mata anterior lidah, sedangkan motorik sebagai ekspresi wajah, sekresi air, salivasi, dilatasi pembuluh darah kranial. Yang ke-8, vestibulikoklearis sebagai pendengaran sinyal-sinyal sensorik dari organ-organ keseimbangan di telinga dalam. Yang ke-9, glans ovaringeal sensorik sebagai rasa dari 1/3 bagian posterior lidah, sedangkan motorik sebagai saliva dan penelan. Yang ke-10 ada vagus sebagai sensorik sebagai sensasi dari organ perut dan dada, sedangkan motorik sebagai kontrol organ-organ perut dan dada serta otot tenggorokan. Yang ke-11 spinal aksesori motorik sebagai gerakan leher, bahu, dan kepala, sedangkan sensorik
sebagai sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot leher. Dan yang terakhir, hipoglossus, motorik sebagai gerakan lidah, sedangkan sensorik sebagai sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari sistem saraf tepi atau yang biasa disebut dengan sistem saraf perifer. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur gerakan atau kegiatan badan tubuh. Sistem saraf ini akan bekerja dengan cepat menanggapi dan mengantar rangsang ke seluruh bagian tubuh. Ada beragam jenis sistem saraf dalam tubuh. Salah satunya adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang mengontrol aktivitas tubuh manusia secara tidak sadar. Sistem saraf ini akan terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti proses metabolisme tubuh, detak jantung, hingga bernapas. Adapun jenis sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Secara umum, saraf simpatik mengatur respons ketika tubuh mendapatkan rangsangan atau ancaman. Sederhananya, saraf ini mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menanggapi dari ancaman luar. Lantas, apa saja sih efek saraf simpatik dalam tubuh dan bagaimana cara kerjanya? Simak ulasannya berikut ini. Saraf simpatik terletak di sumsum tulang belakang atau medula spinalis atau pada bagian toraks dan lumbar. Adapun ganglion saraf simpatik berada di sepanjang tulang belakang dan menempel pada sumsum tulang belakang. Ganglion merupakan kelompok sel saraf yang ada di dalam sistem saraf otonomi. Sistem saraf simpatik terdiri dari 25 pasangan saraf, di mana setiap simpul saraf dapat terhubung dan membentuk dua baris, yaitu baris kanan dan baris kiri. Saraf berpindah dari setiap simpul ke ginjal, jantung, paru-paru, dan jenis organ lainnya. Nantinya, setiap saraf itu akan merobohkan serat saraf menuju ke organ-organ tubuh seperti jantung dan pembuluh darah. Sistem saraf simpatik adalah bagian sistem saraf motorik yang bertanggung jawab untuk hemostatik. Sistem saraf simpatik akan memproduksi respons fight or flighting yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi keadaan krisis. Nantinya, sistem ini akan bekerja jika sewaktu-waktu mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan sistem saraf otonom dan saya akan menjelaskan mengenai saraf parasimpatik. Sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa saraf tepi atau saraf perifer itu terbagi menjadi dua, yakni somatic nervous system atau sistem saraf somatis dan autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Di dalam sistem saraf somatis terbagi menjadi dua lagi, yakni spinal nerve dan cranial nerve. Spinal nerve sendiri adalah saraf tulang belakang dan cranial nerve sendiri adalah saraf kepala. Nah, di dalam sistem saraf otonom juga terbagi menjadi dua lagi, yakni sistem saraf somatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf parasimpatik atau saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik berperan dalam aktivitas tubuh sebagai peningkatan penyimpanan energi dalam tubuh. Nah, ganglia parasimpatik terletak di dekat organ tujuan akson postganglion cenderung lebih pendek. Terminal batan dari akson postganglion parasimpatik mengekskresikan asetilcholine. Nah, untuk fungsi-fungsi neuron parasimpatik sendiri akan saya jelaskan di cuplikan video selanjutnya. Berikut fungsi neuron parasimpatik dalam organ kelenjar ludah menaikkan sekresi. Fungsinya dalam organ jantung, efek parasimpatik menurunkan detak jantung. Dalam pembuluh darah, mendilatasi pembuluh darah di beberapa organ. Dalam penis, efek parasimpatiknya adalah ereksi. Dalam otot-otot radial iris, efek parasimpatiknya adalah tidak ada efek. Otot-otot lingkaran iris,
mengontriksi pupil. Kelenjar air mata menstimulasi sekresi, kelenjar keringat tidak ada efek. Lambung dan usus menstimulasi sekresi, paru-paru mengontriksi propoli, menstimulasi sekresi lendir. Otot-otot karet tortili tidak ada efek. Terima kasih. Sekian presentasi dari kita semua dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.